Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ADD-ON, praktikum algoritma dan struktur data, tentang perbandingan struct dan type def struct. Sebelumnya, ini adalah biodata diri saya, di mana nama saya Muhammad Fauzan Asyabirin, dengan NIM 122140074, asal kelas dari RC, untuk kelas praktikum RB, Prodi Teknik Informatika. Oke. Langsung saja kita masuk ke definisi struct. Struct adalah cara untuk menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan dalam pemrograman. Struct ini bisa kita ibaratkan seperti sebuah kotak yang bisa diisi dengan berbagai jenis informasi atau tipe data, seperti contohnya string, integer, float, char, dan lain sebagainya, yang terkait dalam satu tempat atau wadah. Dalam pemrograman, cara mendefinisikan struct dengan menulis struct diikuti oleh nama struct-nya. Struct ini digunakan untuk mengatur dan mengelola data terkait dalam satu tempat untuk membuat kode lebih terstruktur. Oke, selanjutnya adalah sintaks struct atau cara penulisan struct dalam suatu pemrograman, di mana bisa kita lihat di sini cara penulisannya, yaitu dengan cara menulis struct yang diikuti dengan nama struct, lalu kita buka kurung kurawal, dan di dalamnya bisa kita isi atau kita deklarasikan sebuah tipe data apa saja, dan nama variabel. Dan bisa kita isi seberapa banyak pun. Dan di akhir jangan lupa kita tutup kurung kurawal, dan ciri-ciri struct adalah di akhir akan ada tanda titik koma. Oke, selanjutnya adalah definisi type def struct. Type def struct adalah cara untuk memberikan alias atau nama lain kepada sebuah struct yang sudah ada dalam pemrograman, di mana tujuannya adalah untuk membuat tipe data struct lebih mudah dibaca dan dimengerti dalam kode. Type def struct membantu menghindari penulisan yang berulang-ulang dan menjadikan kode lebih rapi. Cara mendefinisikan type def struct dengan menggunakan kata kunci type def sebelum struct yang sudah ada, dan memberikan nama alias atau nama lain untuk struct tersebut. Oke, selanjutnya adalah sintaks type def struct atau cara penulisan type def struct dalam suatu pemrograman, di mana bisa kita lihat di sini cara penulisannya yaitu type def struct diikuti dengan nama struct, lalu kita buka kurung kurawal, dan di dalamnya bisa kita isi atau kita deklarasikan tipe data dan nama variabelnya, dan seberapa banyak mungkin bisa kita isi. Lalu kita tutup kurung kurawal. Dan yang menjadi pembeda antara struct dan type def struct, di mana kalau type def struct di awal kita tulis type def, dan di akhir kita tulis nama alias atau nama lainnya alias type def struct. Lalu kita tutup titik koma. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan atau contoh program untuk perbandingan struct dan type def struct, di mana di sini saya buatkan program simple saja untuk sebagai pembanding. Di sebelah kiri adalah struct dan sebelah kanan adalah type def struct, di mana yang struct kita tulis seperti biasa include iStream dan using namespace std. Lalu kita tulis struct mahasiswa. Di dalamnya kita deklarasikan string nama dan integer umur. Lalu di inMain kita tulis kembali struct mahasiswa MHS. Nah, untuk sebagai pembanding dengan kode yang sama di type def struct kita tulis type def struct, lalu kita deklarasikan string nama, integer umur, lalu kita tulis nama alias atau nama lainnya adalah mahasiswa. Jadi yang menjadi pembeda adalah kalau di struct kita tulis mahasiswanya, struct mahasiswa di atas. Kalau di type def struct, mahasiswanya kita tulis di bawah sebagai nama alias atau nama lainnya. Lalu di inMain-nya, kalau di type def struct kita tulis mahasiswa MHS. Jadi kita tidak perlu lagi tulis struct mahasiswa MHS. Itu sih sebagai pembandingnya. Lalu, contoh penerapan atau contoh program kedua, di mana untuk perbandingan antara struct dan type def struct. Di atas adalah struct, di bawah adalah type def struct. Di mana bisa kita lihat di sini di struct, kita tulis seperti biasa include iStream using namespace std. Lalu kita tulis struct data yang di dalamnya ada kita deklarasikan integer angka, dan di inMain kita tulis struct data bilangan.
bilangan dot angka sama dengan 45. Lalu di typedef struct menggunakan kode yang sama sebagai pembanding, kita lihat di sini kita tulis typedef integer bilangan. Di inMine kita tulis bilangan angka sama dengan 45. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau di struct kita tulis struct data terlebih dahulu, lalu kita deklarasikan. Tapi kalau di typedef langsung saja kita tulis typedef integer bilangan. Dan di inMine kita tidak perlu lagi tulis struct data bilangan, langsung saja kita tulis bilangan angka sama dengan 45. Jadi bilangan ini sama saja sudah terdeklarasi oleh typedef tadi, karena dia sudah typedef integer bilangan. Jadi bilangan ini sama aja integer angka gitu, maksudnya seperti itu sih kurang lebih. Nah, lalu secara tidak langsung typedef struct ini lebih efisien dibandingkan dengan struct, karena dia tidak berulang-ulang dan tidak terus-menerus, tidak perlu mendeklarasikan kembali secara terus-menerus. Mungkin seperti itu sih penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, di sini saya akan ringkas saja. Struct digunakan untuk menggabungkan berbagai variabel dengan tipe data yang berbeda dalam satu wadah. Memerlukan penulisan struct saat mendefinisikannya. Typedef struct memberikan alias atau nama singkat untuk struct yang sudah ada, membuat kode lebih bersih dan mudah dimengerti, serta berfungsi untuk dapat menggunakan struct secara terus-menerus dan tak perlu dideklarasikan kembali. Memerlukan penulisan typedef saat mendefinisikannya sebelum struct yang sudah ada, dan memberikan nama alias untuk struct tersebut. Nah, efisiensi bergantung pada konteks penggunaan. Jadi, typedef struct lebih efisien dalam hal pembacaan kode dan pemahaman, sedangkan struct lebih efisien dalam menggabungkan data terkait dalam suatu tempat. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.